Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari mana Bu dan sama siapa? Perkenalkan Gus, saya Nawati dari Situbondo. Situbondo. Halo. Halo. Ya, Saya Al-Quran. ingin bertanya tentang istilah Al-Quran Qadim, Gus. Al-Quranul Qadim. Iya Bu. Pertanyaan saya, apa itu Al-Quran Qadim? Oh gitu. Dan kapan kita bisa membaca Al-Quran Qadim tersebut, Gus? Atau mungkin ada tanda-tanda seperti apa gitu? Iya. Nggih, terima kasih Bu. Akan kami jawab tentang Al-Quranul Qadim. Iya Gus, sama-sama Gus. Oke. Waalaikumsalam warahmah. Ibu dari Situbondo tanya terkait masalah apa Al-Quranul Qadim itu dan kapan kita bisa membaca dan tandanya bagaimana. Sebelum kami menjelaskan tentang Al-Quranul Qadim, terlebih dulu kami akan berbicara tentang Al-Quranul Karim. Di dalam aturan syariat sudah jelas secara muhakamah, barang siapa yang menginggap hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, haram hukumnya menyentuh Al-Quranul Karim. Nggak boleh kita batal, artinya kita punya hadas kecil, memegang, membawa, nggak boleh. Apalagi kita berhadas besar, membaca pun tidak boleh. Hadas besar itu kita membaca tidak boleh. Apalagi hadas yang besar lagi, hadasnya orang perempuan, yaitu haid, lebih berat lagi itu. Pertanyaan saya, mengapa Islam lewat hukum syariat mengharamkan kita untuk memegang Al-Quranul Karim sementara kondisi kita dalam keadaan berhadas? Apa sebab? Udah, ini mungkin nanti bisa jenengan terima. Baik, kita masuk pada Al-Quranul Qadim. Al-Quranul Qadim disebut Al-Qadim, itu adalah yang terdahulu. Sinarnya Al-Quranul Qadim itu menjadi secara syariat Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quranul Karim. Ini sinari. Nuri Al-Quranul Qadim itu menjadi kitab papat, itu yang dijadikan sebagai hukum pasti manusia, mulai kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quranul Karim. Kalau bertanya apa Al-Quranul Qadim itu, kitab yang datangnya itu sebelum datangnya dunia dan seisinya. Di mana tempatnya? Di Indonesia berapa? Besarnya sampai berapa? Manakala tujuh air di dunia, ya, 7 dunia punya lautan, semuanya itu dijadikan satu sebagai mangsinya. Terus tumbuh-tumbuhan itu dijadikan sebagai pulpennya, dikumpulkan jadi satu. Terus alam ini digelar sebagai alasnya, kertasnya, dibuat nulis gak cukup. Sampai tambah bingung iki. Iku kaya apa Al-Quranul Qadim? Kalau bertanya tempatnya di mana? Ini hanya terjadi pada di Lauhil Mahfud, di hatinya seseorang yang sudah terbebaskan dari hadas kecil dan besar. Bukan hadas kecil secara syariah, tetapi secara hakikat. Apa itu? Ataj'al 'alallah ilahan akhar. Hati yang sudah kemasukan selain Allah, itulah yang kami maksud hati yang berhadas. Otomatis Al-Quranul Qadim gak sah ada di hati yang seperti itu. Gak sah, gak boleh dan tidak diperbolehkan Allah Al-Quranul Qadim bersemayam dalam hati seorang yang seperti itu. Intinya Al-Quranul Qadim itu hanya di dalam hati para kekasih-kekasih Allah. Kita nggak boleh membayangkan bukunya itu, kitabnya itu tebalnya gimana, nggak bisa. Tadi sudah saya katakan, air 7 lautan, 7 dunia jadikan satu, dijadikan sebagai mangsinya untuk menulis, nggak cukup. 7 langit, 7 bumi digelar sebagai kertasnya, tidak cukup.
Secara zahiriah tandanya apa? Itulah wejangan atau isi yang disampaikan oleh guru-guru kita akhirat, yang ditancapkan di dalam dada kita. Itulah yang disebut tanpa ada tulisan tapi bisa dibaca. Tanpa ada tulisan tapi bisa dibaca. Berarti guru-guru kita ketika saat mewejang kita, mendidik kita dengan ajaran dinul haq, sama halnya beliau menulis dalam dada kita. Tinggal kita pertanyaannya mau menerima atau enggak. Ini sebab dengan bimbingan atau wejangan guru akhirat kita, arahnya itu hanyalah mengesahkan, mentauhidkan Allah. Nanti di situ pemahaman apapun tentang sirullah akan membuka sendiri dalam dirimu. Disitulah nanti akan ketemulah kau yang disebut Al-Quranul Qadim. Satu contoh ayatnya, satu contoh. Misalkan begini, mengapa kita dididik syahadat tauhid la ilaha illallah? Di situ ada nafi isbat. Syariatnya kita kan bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ini bisa ditulis. Mana ayat Al-Quranul Qadimnya? Itulah pembuktian ruhaniyahmu. Bersaksi, melihat, merasakan, meyakini bahwasanya hidup yang ada di segala tempat itu yang harus kau lihat. Ini pengertosannya, pengertiannya ayat Al-Quranul Qadimu di situ. Bentuk tindakan ruhaniyah kita hanya beriman, meyakini, merasakan. Yang memperjalankan apa aktivitas di dalam diri kita hanyalah hidup. Ketika ruhaniyah itu bisa sampai di situ, berarti secara Al-Quranul Qadimnya persaksianmu benar. Ini salah satu contoh. Lagi sering saya sampaikan, saya angen-angen Al-Quranul Karim yang tercipta, firman wahyu Allah yang tercipta, tadi tersirat disebut Al-Quranul Karim. Saiki tercipta sekarang. Bentuk apa yang diciptakan Allah. Kita menemukan satu saat di tengah jalan, sepeda yang kita tumpangi tiba-tiba mogok. Dicek bensin masih penuh, semua penuh, tapi mengapa tiba-tiba berhenti? Kita start juga tidak mau bunyi. Apa sebabnya? Akhirnya ketika saat dibawa ke bengkel, teknisinya ngomong, di dalam kabilator kau, sepeda kau tersumbat entah dengan kotoran apapun. Saking lamanya kotoran itu nggak dibersihkan, maka semakin tebal dan menutupi jalannya bensin ketika saat diproses di kabilator. Mana Al-Quranul Qadimnya? Itulah hati, pengertiannya hatimu. Manakala tersumbat oleh kesenangan dunia, jiwamu akan mati. Tadi sepeda, motor kita mati. Sama dengan itu. Itu termasuk salah satu isi ayat Al-Quranul Qadim di dalam firman Allah, wahyu Allah yang tercipta. Oke, kita masuk di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Qadim yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Di situ nggak ada tafsir yang menerjemahkan dengan jelas. Hanya mengatakan yang tahu al-muradu bihi illallah. Yang tahu maksud daripada Alif Lam Mim itu cuman Allah. Coba dibuka di tafsir apapun lah, apakah tafsir Munir, tafsir Mundir, tafsir Jalalain, apapun yang bersifatkan muhakamah, jawabannya hanya itu. Loh, mengapa? Apa nggak bisa dijabarkan secara jelas? Bapak Ibu, kalau kau ingin jelas, buka Al-Quranul Qadim. Sebab ini tergolong masuk di dalam surat Ali Imran ayat 7. Setiap ayat
itu ada makna tafsir muhakamah dan mutasabihah. Yang muhakamah sudah jelas. Lah, yang mutasabihat, wa ma ya'lamu ta'wilah illallah. Yang tahu takwilannya, pengertian mutasabihat ayat yang bersifatkan mutasabihat hanyalah Allah. Jikalau kau mengikuti condong hatimu terhadap itu tanpa ada dasaran keilmuan hatimu pada Allah, maka sesatlah kau. Kau mau mengikuti orang-orang kekasih Allah, sementara ilmu untuk menuju ke situ belum kau peroleh. Contoh misalnya, kekasih Allah, walinya Allah, itu maghrib gak sholat, gitaran ya, gitaran sampai lali sholat secara fisik. Beliau terbuai dengan percintaan pada Allah ketika bermain musik. Lupalah dirinya kalau sudah masuk waktu sholat maghrib, karena tertutup rohanianya dengan indahnya bercinta pada Allah di tengah-tengah musik. Dia sudah berilmu, dia sudah sampai di situ walini Allah. Lah kita tiru-tiru, belum mengerti caranya bagaimana untuk masuk ke ahatan Allah, tiru-tiru maghrib melok gitaran. Jelas rohaniah kita tidak sama dengan beliau. Ini yang sesat, ini yang tidak diperbolehkan. Ternyata kalau kita mau buka mutasabihat atau Al-Quranul Qadimnya, alif lam mim itu apa pengertiannya? Banyak Pak, ada Yasin, alif, kaf ha ya, ain shad ha mim, ain sin qaf, banyak. Cuman secara muhakamah terjemahnya enggak jelas. Artinya hanya Allah yang tahu. Kalau hanya Allah yang tahu, bagaimana caranya Anda ini sudah tidak ada hambani, makhluknya pun lebur, jadi tengriku yang terjadi hanya Allah. Itu baru tahu nanti. Dzalikal kitabul la raiba fi, utawi iki kitab iku la raiba fi, tidak ada keraguan fihi di dalam kitab. Bagi siapa? Hudal lil muttaqin. Mereka yang menerima hidayah itu sebut orang yang muttaqin, orang yang takwa. Ini mutasabihatnya itu bukan fisik. Kalau muhakamahnya orang-orang yang secara fisik patuh di dalam hukum syariat. Mutasabihatnya rohaniah ini. Siapa yang tidak mamang dengan ajaran Rasulullah di dalam dinul haq? Rohaniah ini Pak. Muttaqin yang bertakwa itu rohaniahnya, bukan jasmani. Itu mutasabihatnya. Makanya kalau boleh saya mengkaji tentang Al-Quranul Qadim itu Pak ya, mulai Bismillah sampai surat An-Nas, seingat tahu mulai tahun 98. Khatami itu kalau nggak salah sebelum Covid. Berapa tahun itu? Di sekitar 20 tahun. Dan pada saat itu belum ada rekaman-rekaman seperti belum ada rekaman. Sampai 20 tahun baru selesai. Lah, Ibu, jadi Al-Quranul Qadim itulah apa yang disampaikan para kekasih Allah pada diri kita, yang arti di dalamnya itu mengarahkan rohaniah kita, makrifat pada Allah. Itu isinya Al-Quranul Qadim. Rohaniah, mengajarkan rohaniah kita untuk meninggalkan syirik, untuk menuju iman pada Allah. Yakfur bittaghut wa yu'min billah, meninggalkan iman selain Allah, rohaniah itu, wa yu'min billah, selanjutnya hanya beriman pada Allah. Lah, di mana tempatnya? Siapa yang berhak membawa? Kalau hati seseorang yang sudah tidak berhadas, maka disitulah tempatnya. Hadas yang dimaksud di sini rohaniah sudah bebas dari selain Allah, berarti tajalli. Nggih, Ibu yang ada di situ Pondok, kami ucapkan terima kasih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Ibu siapa, dari Ibu siapa dan dari mana? Oh nggih, saking Bumumun, saking Wonosobo, Jawa Tengah. Iya Ibu, silakan Bu. Oh ya, saya melanjutkan penjelasan dari Gus tadi yang masalah Al-Quran.
dalam pengetahuan saya kan memang Al-Quran itu bagi orang Islam. Apakah kitab kan ada 4, Taurat, Injil, Zabur itu, apakah kita boleh mempelajarinya? Terus contohnya yang Zabur itu contohnya kayak apa gitu? Cuma itu toh. Sudah Bu ya? Sudah ya, cukup. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu, khususnya Ibu yang di Wonosobo, Jawa Tengah, kami ucapkan terima kasih dan sementara waktu tak tutup teleponipun Ibu. Pertanyaannya, apakah kita diperbolehkan untuk belajar memahami kitab selain Al-Quran, sedangkan kita itu adalah umat Islam? Sebelum kami menjawab Ibu, saya akan mengkronologikan terkait masalah kitab-kitab itu. Mengapa harus ada 4? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Mengapa Muhammad tidak meneruskan Injil dari Nabi Isa? Mengapa Nabi Isa kok ya kitabnya Injil tidak meneruskan Taurat Nabi Musa dan seterusnya? Mengapa harus ada kitab lagi umat manusia ini? Lah, sebelum saya menjawab boleh dan tidaknya itu, maka izinkanlah kami akan membaca sejarah atau kronologi dari sudut hakikat ya, dari sudut hakikat. Ini nanti dikonsulkan terhadap sudut pandang kacamata syariat bagaimana. Begini Bapak Ibu, Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna. Bukan berarti wahyu Allah, kitab yang sebelum Al-Quran belum sempurna. Sudah sempurna. Tapi mengapa munculnya Al-Quran itu alasannya sebagai penyempurna kitab-kitab yang dahulu? Jawabannya cuma satu. Karena kitab wahyu Allah yang dibawa para rasul mulai dari Zabur, Taurat, Injil, itu ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab mengalihkan maksud maqasidul a'dham atau makhlus syahidnya, substansinya itu. Oleh karena ini sudah dicederai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka diperlukan utusan baru lagi untuk menyempurnakan kitab yang sudah dirusak. Merusaknya itu bukan diwek-wek, bukan dibakar, bukan enggak. Merusaknya itu mengarahkan substansinya pada yang lain. Contoh ya, contoh. Satu ayat mengatakan hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sudah jelas sholat iku wajib hukumi khusyuk, lah kok dikai keterangan gak khusyuk, gak popo, gak khusyuk tidak apa-apa. Ini bentuk penyelewengan menurut kacamata hakikat. Ini bentuk penyelewengan. Lagi bab masalah puasa, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa atas kau dan umat sebelum kau di bulan suci Ramadan supaya betul-betul kau menjadi orang yang takwa. Ternyata apa? Kita hanya berpuasa secara fisik, menahan lapar dan dahaga. Tapi ruhaniyah kita tidak mau puasa. Tiap hari, tiap saat, tiap waktu selalu makan kesenangan dunia. Lah, ini disingitkan, disembunyikan. Ini disembunyikan. Makanya mengapa dinul haq pada saat ini wajib untuk dikeluarkan berbentuk Al-Quranul Qadim untuk kembali ke khitoh, ke aslinya bagaimana. Akhirnya di situ Allah turunkanlah surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya harus sampai pada makrifat. Harus sampai pada makrifat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bukan perkarane Taurat, Zabur, Injil itu
dari Allah keasliannya nggak sempurna. Sempurna, sudah mengatur terhadap jasmani, juga mengatur pada rohani. Cuman oleh karena ada yang tangan tidak bertanggung jawab, karena memang ada unsur politik, pasti itu ada unsur sesuatu yang ada kaitannya dengan nafsu, maka akhirnya dirubahlah. Setelah itu barulah muncul kitab berikutnya. Terakhir Al-Quranul Qadim ini untuk memurnikan kumawulo Anda, untuk memurnikan penyembahan Anda pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya sampeyan lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Muhammad, aku tidak akan pernah mengutus utusan-utusanku sebelum kau, kecuali dia harus menjejerkan ruhaniyahnya untuk menghadap, beriman, mentauhidkan aku, termasuk dirimu. Berarti semua rasul itu tugasnya inti hanya satu, mengarahkan ruhaniyah ini hanya menghadap makrifat pada Tuhannya, hanya itu. Urusan syariat disesuaikan dengan zamannya, zaman Nabi Muhammad, zamannya Nabi Isa dan seterusnya. Syariat memang nggak nggak sama, karena zaman itu nggak usah diperbedapatkan tentang bedanya syariat. Yang terpenting ruhaniyahmu itu bagaimana betul-betul makrifat Allah. Syariat ketika saat zaman Rasulullah kemana-mana numpak unta, kita naik unta, naik kuda. Kita ke Mekah beliau naik unta, naik kuda, keledai. Karena zamannya belum ada zaman mesin. Terus zaman kita sekarang zaman modern. Masa sih orang Indonesia berangkat ke Mekah itu naik unta? Sekarang naik unta, bentuknya apa? Daftar sekarang, 40 tahun baru bisa berang. Sama halnya dengan naik unta mulai sekarang. Iya tak? Iya. Dulu zaman Rasulullah syariatnya kita makan, beliau tidak memakai sendok karena belum ada sendok. Garpu ya juga tidak ada, hanya dengan 3 jari. Oke, sekarang kita ikuti, bisa. Zaman kita itu modern ada sendok, nggak bisa Pak, menyesuaikan. Udahlah, beda syariatnya jangan diperdebatkan, jangan. Yang terpenting bagaimana ruhaniyahmu itu betul-betul makrifat Allah di tengah-tengah syariat itu. Pertanyaannya, bolehkah saya untuk belajar Taurat itu atau Injil kitabnya? Jawaban saya, kesempurnaan Injil, Taurat, Zabur sekarang masih ada enggak? Firman Tuhan ada enggak? Apakah itu termasuk sudah diubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab? Tadi saya katakan boleh, silakan, manakala keasliannya itu bisa dijamin. Kalau keasliannya tidak bisa dijamin, ya mohon maaf, menurut hemat saya jangan. Kita taunya itu asli dan tidak, bagaimana? Gampang. Setiap per pasal, per ayat, ranahnya kemana? Kalau ranahnya itu mengajak ruhaniyahmu mengesahkan Tuhan, udah asli itu. Walaupun bahasanya tidak bahasa Arab, bahasa Ibrani atau Samawi atau bahasa yang lain, silakan. Yang penting maksudnya itu mengarahkan keesaan pada Tuhan, silakan. Makanya kami membenarkan keimanan saudara-saudara saya yang pernah masuk di dalam dunia kejawen, ya, kejawen. Sampai bisa mengatakan itu benar dan tidak, isinya kemana? Kalau arahnya mengesahkan terhadap Allah, hidup, benar itu. Jangan lantas kita mengatakan sesat dikarenakan beda bahasa, jangan, itu keliru, justru kita yang dikatakan sesat nanti. Allah tidak melihat bahasa Pak, Bu, tidak melihat. Walaupun bahasanya Jawa, tapi inti maksud daripada isi itu tadi mengarahkan rohaniyahmu terhadap keesaan Tuhan, benar. Nama boleh berbeda Pak, silahkan bendera berbeda, tapi satu tujuan, satu tujuan.
Nggak usah beda bendera terus kita tawuran, gontok-gontokan, akhirnya mengadakan tahsul masail, akhirnya perdebatan yang ada. Si A menekan pada si B menekan menjatuhkan si A. Pak, mohon maaf, iki zaman wis akhir dulur, jangan dikembangkan rasa hasud, riak, takabur, jangan dikembangkan dalam diri kita. Mending lebih baik gunakan untuk berzikir aja hatimu. Dengan begitu nanti pembangunan rohaniyahmu semakin baik. Wis, itu Bu ya, saya mengatakan boleh dan tidak tergantung keaslian wahyu Tuhan itu dijamin atau tidak. Oke? Semoga apa yang telah diberikan Allah ini tadi menjadikan satu buah ilmu yang betul-betul bisa bermanfaat mendorong rohaniah kita lebih baik ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri doa dengan Fatihah dengan harapan semua bisa terkondisi rohaniah dengan baik. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.